Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Karena apa yang kualami malam itu mungkin saja pernah dialami orang lain tanpa mereka sadari. Saat aku tertidur, sebuah tepukan ringan di pundakku membuatku terbangun. Namun ketika mataku membuka, tak ada siapapun di kamar yang gelap dan sunyi itu. Aku mencoba duduk perlahan, menatap ke sekeliling. Tidak ada suara, hanya kipas yang berputar pelan. Tapi tepukan itu jelas hangat, nyata, seperti tangan seseorang yang ingin membangunkanku. Kulitku merinding memikirkan kemungkinan bahwa sesuatu yang tak terlihat ada tepat di belakangku. Ku coba memejamkan mata lagi. Namun kamar terasa berubah. Udara tiba-tiba memberat, dan rasanya seperti ada yang mengawasi dari sudut ruangan. Aku menahan napas, memandangi kegelapan yang diam namun terasa hidup. Seakan sesuatu di dalamnya sedang menunggu reaksiku. Saat aku menarik selimut, suara langkah kecil terdengar dari arah pintu, padahal aku tinggal sendirian. Langkah itu berhenti tepat di sisi tempat tidurku. Jantungku berdegup cepat, dan aku merasakan dingin merayap di tengkuk, seperti napas tipis meniup kulitku. Aku memberanikan diri berkata, "Siapa di sana?" Tapi jawabannya bukan suara manusia. Yang terdengar hanyalah dengusan berat, rendah, dan panjang suara yang tidak mungkin keluar dari mulut manusia manapun. Suara yang membuat darahku seolah berhenti mengalir. Tiba-tiba, sesuatu menepuk pundakku lagi, lebih keras dari sebelumnya. Aku melompat bangun, menoleh cepat, namun hanya menemukan ruang kosong. Lalu perlahan, lampu meja berkedip sekali, 2 kali, seakan ada energi asing yang memenuhi ruangan. Dalam cahaya redup itu, bayangan panjang terlihat menempel di dinding. Meski tidak ada benda yang membentuknya, bayangan itu bergerak sendiri, memanjang seperti tangan yang berusaha meraihku. Aku mundur sampai punggungku menempel pada dinding. Suara berbisik tiba-tiba terdengar, namun tidak dari satu arah melainkan dari segala sisi kamar. Bisikan itu tidak memakai bahasa yang kukenal, namun nadanya tajam, seperti seseorang yang marah karena keberadaannya terusik. Aku menutup telinga, tapi suara itu semakin keras. Lalu aroma aneh memenuhi kamar. Bau tanah basah bercampur asap begitu kuat hingga membuatku batuk. Inilah tanda yang pernah kudengar dalam cerita-cerita lama. Kehadiran jin, makhluk yang tak terikat dunia manusia, namun dapat muncul bila dipanggil atau bila terganggu. Tepukan ketiga datang, namun kali ini terasa seperti cengkeraman. Pundakku ditarik mundur hingga tubuhku hampir jatuh dari ranjang. Aku berteriak, bukan hanya karena rasa takut, tetapi karena aku tahu sesuatu ingin menunjukkan dirinya sepenuhnya malam itu. Sesuatu yang tak seharusnya kulihat. Aku meraba saklar lampu dengan panik, tetapi lampu itu hanya berkedip tanpa pernah benar-benar menyala. Saat cahaya redup muncul sekejap, aku melihat siluet seperti tubuh manusia namun memanjang dan tidak memiliki wajah. Seketika, siluet itu hilang, seperti menelan dirinya sendiri dalam gelap. Aku berlari menuju pintu, namun gagangnya terasa panas, seakan seseorang baru saja menggenggamnya dengan kuat. Ketika aku sentuh, panas itu merambat ke telapak tangan, membuatku tersentak. Suara bisikan berubah menjadi gumaman keras, seperti doa terbalik yang membuat kepalaku pusing. Dari balik pintu terdengar suara kuku menggores kayu, ritmis dan lambat. Setiap goresan membuat bulu kudukku berdiri, seakan makhluk itu ingin menunjukkan bahwa penghalang tipis seperti pintu tidak akan mampu menghentikannya.
jika ia ingin masuk. Kutelan ludah, mencoba menenangkan diri. Namun tiba-tiba, bayangan hitam merayap dari bawah tempat tidur, membentuk sosok setinggi 2 meter. Sosok itu membungkuk, kepala menunduk seperti sedang menghirup keberadaanku. Aku terpaku, tidak mampu bergerak. Makhluk itu mengangkat kepalanya perlahan. Tidak ada mata di wajahnya, hanya rongga gelap yang berputar-putar, seperti asap yang membentuk lubang. Dari rongga itu terdengar suara napas kasar, seolah makhluk itu mencoba mengenaliku dari bau tubuh. Perlahan, makhluk itu mengangkat tangan panjangnya, kemudian mengarah ke pundakku tempat ia menepukku sebelumnya. Saat jarinya yang kurus hampir menyentuh kulitku, aku menutup mata, berharap ini hanya mimpi buruk yang bisa berakhir bila aku tidak melihatnya. Namun ketika ku buka mata lagi, makhluk itu sudah berada tepat di sampingku, berdiri tegak tanpa suara, tanpa peringatan. Ia berbisik di telingaku dengan suara yang sangat dekat. Begitu dekat, hingga aku bisa merasakan getaran napasnya. Aku hanya mengingatkan, kau terbangun terlalu cepat. Tanganku gemetar hebat. Aku ingin berlari, tetapi tubuhku seperti tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Makhluk itu lalu berjalan melingkari kamar, tapi langkahnya tidak menimbulkan suara. Hanya angin dingin menyertai gerakannya, angin yang menusuk sampai tulang. Dalam sekejap, makhluk itu menghilang. Namun kamar tidak kembali normal. Rak buku bergeser sendiri, tirai berayun tanpa angin, dan lantai mengeluarkan bunyi retak halus. Semua itu terasa seperti pesan bahwa ia belum sepenuhnya pergi, hanya bersembunyi dari pandanganku. Saat aku mundur perlahan, sebuah tangan tak terlihat kembali menyentuh pundakku. Tepukannya lembut, hampir seperti sentuhan seseorang yang ingin menenangkan. Tapi perasaan damai tidak pernah datang, karena aku tahu makhluk itu sedang bermain denganku. Dan permainan itu baru saja dimulai. Aku menahan napas ketika suara langkah terdengar dari langit-langit kamar. Bukan langkah manusia, lebih seperti telapak besar yang menekan lembut, namun meninggalkan gema panjang. Debu berjatuhan dari atas, lalu tiba-tiba terdengar suara berat menyeret sesuatu. Seolah makhluk itu berjalan terbalik di permukaan plafon. Lampu kamar berkedip lagi. Kali ini lebih cepat. Setiap kedipan seperti potongan gambar yang menunjukkan posisi makhluk itu berpindah-pindah. Kadang di pojok, kadang di belakangku, lalu menghilang. Setelah kedipan terakhir, ruangan menjadi gelap dan hening. Terlalu hening untuk ukuran malam biasa. Aku melangkah mundur perlahan, mengusap bagian tengkuk yang masih terasa dingin. Dari arah jendela terdengar bunyi ketukan halus 3 kali dengan jeda teratur. Saat kulirik, bayangan besar terlihat berdiri di balik tirai. Tubuhnya memanjang seperti asap yang menempel pada kain. Tirai bergerak sendiri, membuka sedikit, lalu menutup lagi, seolah makhluk itu sedang mengintipku dari celah kecil itu. Ketika aku mendekat, suara napas kasar terdengar, semakin dekat, hingga aku yakin makhluk itu berada kurang dari 1 meter dariku, mungkin hanya terpisah oleh sehelai kain tipis. Aku menarik tirai dengan cepat, namun jendela itu kosong. Tidak ada siapapun, hanya pemandangan malam yang kabur. Tapi sebelum aku bisa bernapas lega, bayangan hitam panjang turun dari atas jendela seperti tetesan tinta, membentuk tubuh tanpa wajah yang perlahan bangkit berdiri. Makhluk itu memiringkan kepalanya, seperti sedang mempelajari reaksiku. Pipinya yang gelap retak memperlihatkan celah yang berputar seperti pusaran angin. Lalu dengan suara rendah yang menggema, ia berkata,
Mengapa kau terus melarikan diri? Bukankah aku sudah menyentuhmu lebih dulu? Aku terjatuh ke lantai, berusaha meraih apapun untuk melindungi diri. Namun benda-benda di kamar bergerak sebelum tanganku mencapai mereka. Pensil bergulir menjauh, bantal melayang sedikit, bahkan pintu lemari terbuka sendiri. Semuanya seakan tunduk pada makhluk itu. Seakan ruangan ini adalah wilayah kekuasaannya. Dari sudut mataku, aku melihat sosok itu mendekat tanpa bergerak. Ia muncul tiba-tiba di depan wajahku. Padahal sebelumnya berada jauh. Tidak ada proses berpindah, hanya keberadaan yang tiba-tiba muncul. Seperti lompat waktu, tepukannya di pundakku kembali terasa. Lebih keras, membuatku hampir menjerit. Tepukan itu berubah menjadi cengkeraman perlahan. Bukan menyakitkan, tetapi mengikat. Seperti tangan yang terbuat dari angin dingin. Makhluk itu menunduk hingga rongga gelap di wajahnya, tepat di depan mataku. Kau sudah dipilih, katanya lirih. Suaranya menggema, jauh lebih besar dari gerak bibir yang tak ada. Aku berusaha menepis tangannya, namun tubuhku tak mau merespons. Seakan udara di sekelilingku mengeras, membentuk penjara tak terlihat. Makhluk itu lalu melangkah ke belakang lagi-lagi tanpa suara. Ia berkata, "Aku belum selesai." Kemudian ruangan menjadi begitu dingin, seolah malam berubah menjadi awal mimpi buruk yang nyata. Makhluk itu menghilang begitu saja. Namun, kehadirannya masih menempel di setiap inci kamar. Aku mencoba memanggil nama seseorang siapa saja, tapi suaraku serak dan tak ada bunyi yang keluar. Baru kusadari bahwa udara di sekitarku menekan dadaku. Seperti tangan tak terlihat mencoba meredam teriakanku agar tetap terjebak dalam sunyi. Ketika aku meraba pundakku, aku merasakan jejak dingin seperti bekas genggaman. Tepukan itu bukan hanya sentuhan, ia seperti tanda, semacam penanda kepemilikan. Tidak lama kemudian, dari sudut kamar muncul kilatan merah kecil. Dua mata menyala, melayang tanpa tubuh, memperhatikan setiap gerakanku. Mata itu mendekat dengan gerakan melingkar, seperti sedang menarikan pola tertentu. Di antara gerakannya, terdengar desiran angin yang bukan berasal dari luar jendela. Seakan ruangan ini kini berada di tempat lain, tempat gelap yang tidak mengenal batas. Aku sadar, makhluk itu tidak lagi sekadar hadiria sedang menciptakan dunia kecil untuk menjebakku. Dinding-dinding kamar mulai melebar, memanjang seperti lorong gelap yang tak berujung. Warna catnya berubah menjadi abu gelap, lalu hitam pekat. Dari kejauhan terdengar bisikan-bisikan samar, bukan bahasa manusia. Setiap kata yang terucap membuat tubuhku merinding, seperti ada makna tersembunyi yang menusuk langsung ke dalam pikiran. Tiba-tiba, makhluk itu muncul di lorong itu. Tubuhnya kini jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Bahunya menyentuh lenggit-lenggit, tetapi wajahnya tetap berada di tingkat mataku. Seolah ia bisa mengubah ukuran tubuhnya kapanpun ia mau. Ia menepuk pundakku sekali lagi. Kali ini perlahan, seolah memberi peringatan terakhir. Tepukan itu membuat pandanganku bergetar. Dunia di sekitarku memudar, seperti kabut yang digulung angin. Aku mendengar suaranya bergema. Manusia selalu takut pada yang tak terlihat, tapi justru itu yang mendekat paling sering. Kata-katanya menusuk, membuatku sulit membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya teror dalam pikiranku. Aku mencoba mundur, tetapi lorong itu justru memanjang, menjauhkanku dari kamar asliku. Makhluk itu mengikutiku tanpa langkah, hanya muncul dan menghilang dalam sekejap. Setiap kali aku berhenti, ia muncul lebih dekat, seakan ia menikmati kepanikan yang merayap di wajahku. Tak perlu lari,
bisiknya. Aku sudah menyentuhmu. Kau bagian dari jalanku. Aku menunduk, mata terpejam, berharap semua ini mimpi. Tapi suara detak jantungku yang menggemakan dinding lorong membuktikan sebaliknya. Ketika ku buka mata, makhluk itu sudah di hadapanku. Wajahnya tak berbentuk, namun menyampaikan satu pesan jelas. Ia lapar pada rasa takut, dan akulah sumbernya. Tanpa peringatan, dunia itu runtuh, bergemuruh, seperti kaca pecah. Semua kembali ke kamar, lampu menyala, tirai diam. Namun pundakku masih dingin. Aku mendengar langkah di belakangku. Langkah pelan, teratur, lalu tepukan ketiga. Tepukan yang membuat tubuhku membeku. Karena aku tahu, itu bukan sisa mimpi. Itu panggilan lanjutan. Aku menoleh perlahan, dan tidak ada siapapun di sana. Tapi suara makhluk itu muncul di kedua telingaku sekaligus. Aku akan kembali ketika kau lupa aku pernah menepukmu. Lalu udara berubah hangat lagi. Namun di jantungku, aku merasakan sesuatu tertinggal, jejak tak terlihat yang memastikan bahwa kisah ini belum sepenuhnya selesai. Pada akhirnya, aku memahami satu hal. Ketakutan terbesar manusia bukanlah sosok yang terlihat, tetapi sesuatu yang meninggalkan sentuhan tanpa wujud. Kita sering melarikan diri dari bayangan. Padahal yang paling berbahaya adalah yang mampu menyentuh kita tanpa pernah menunjukkan dirinya. Dan dari tepukan itu, aku belajar bahwa beberapa rasa takut diciptakan bukan untuk dilawan, tetapi untuk mengingatkan bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian, bahkan ketika seharusnya begitu.